Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, kelas 12-2, ini membahas pemikiran dan terobosan Jamaluddin Al-Afghani untuk mencapai kemajuan umat Islam. Loh, emang siapa sih Jamaluddin Al-Afghani itu? Karena kamu nggak tahu. Aku nggak tahu. Kalau gitu, ayo simak bareng-bareng. Saya Najwa akan membacakan yang pertama, yaitu biografi Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani memiliki nama lengkap Said Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Asadabad, suatu desa Konat, wilayah Kabul di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi. Buku lain menyebutkan bahwa Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1838 Masehi atau 1264 Hijriah. Di Mu'tazilah Syiah menyebutkan bahwa Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad di dekat Hamadan, Persia. Ayahnya bernama Said Safdar. Keluarga Afghani masih keturunan Husain bin Ali melalui ahli hadis yang cukup terkenal, yaitu Ali At-Tirmizi. Ia memakai gelar Said dan menamai dirinya Said Jamaluddin Al-Afghani. Di Turki ia dikenal dengan Said Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani dikenal sebagai ulama besar dari negeri Afghanistan yang bermazhab Hanafi. Nah, pendidikannya juga dapat ditelusuri dari Said Jamaluddin Al-Afghani hingga Said At-Tirmizi. Menurut Harun Nasution mengatakan bahwa Jamaluddin Al-Afghani meninggal atau wafatnya sekitar tahun 1897 Masehi di Istanbul. Dari kecil sampai remaja, Al-Afghani dididik di kalangan lingkungan keluarga yang bermazhab Hanafi. Ia sekolah di Kabul dengan sistem pendidikan yang konservatif. Ia juga mengambil program ekstrakurikuler dalam bidang filsafat dan ilmu pasti. Ia belajar ke India dan mengambil program pendidikan dengan sistem kontemporer selama lebih dari 1 tahun. Untuk pertama kalinya, Jamaluddin Al-Afghani mengenal ilmu teknologi dan sains di sini. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Al-Afghani memulai petualangan politik dengan mengunjungi Hijaz dan menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1857 Masehi. Setelah menunaikan ibadah haji, Al-Afghani kembali ke Afghanistan dan memasuki dinas pemerintahan pada masa Amir Dost Muhammad Khan pada usia 20 tahun. Setelah Amir Dost Muhammad Khan wafat dan digantikan oleh Amir Syir Ali pada tahun 1864 Masehi, Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Amir Syir Ali. Dan bertahun kemudian, Al-Afghani diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Karena adanya campur tangan Inggris dalam soal politik di Afghanistan dan kekalahannya dalam pergolakan melawan golongan yang didukung Inggris, ia meninggalkan Afghanistan pada tahun 1869. Ia pergi ke India dengan alasan menunaikan ibadah haji. Nah, karena Inggris itu selalu mengawasinya, ia pergi meninggalkan India lalu pergi ke Mesir. Selama di Mesir, Al-Afghani memiliki pengaruh besar bagi umat Islam di sana. Al-Afghani membangkitkan pemikiran baru sehingga Mesir mengalami kemajuan dan menjadi negara modern. Namun, karena Al-Afghani ini di Afghanistan itu tapi karena keterlibatan Al-Afghani dalam bidang politik, ia diusir oleh pengusaha Mesir pada bulan September 1879 Masehi. Saya Binti Salbia akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, ada pemikiran Jamaluddin Al-Afghani di bidang sosial, politik, dan teologi. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, Islam itu mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, seperti ibadah, hukum, dan sosial. Menurutnya, kekuatan agama Islam itu bergantung
Menurutnya, kekuatan umat Islam itu bergantung pada keberhasilan dalam membina persatuan dan bekerja sama. Menurutnya, pria dan wanita itu sama dalam beberapa hal. Karena itu, ia ingin pria dan wanita bekerja sama dan bersatu untuk mencapai Islam yang maju dan dinamis. Yang kedua, ada pemurnian ajaran Islam. Menurut Al-Afghani, umat Islam itu mengalami kemunduran karena umat Islam sendiri yang meninggalkan ajaran Islam yang masih murni seperti di zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Karena itu, Al-Afghani ingin melakukan pemurnian ajaran Islam kembali supaya ajaran Islam kembali murni seperti para pendahulunya. Selanjutnya ada terobosan Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, terobosan Jamaluddin Al-Afghani di bidang politik dan keagamaan. Al-Afghani menggerakkan hati rakyat supaya mereka mengadakan revolusi dan perombakan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat. Al-Afghani juga memperbaiki akidah umat Islam kembali ke jalan yang benar. Ia juga menyerukan kepada umat Islam untuk bersatu dalam paham pan-Islamisme. Terobosan yang kedua yaitu mendirikan pan-Islamisme. Pan-Islamisme adalah rasa solidaritas terhadap seluruh umat Islam yang didasarkan oleh sistem Islam yang paling dasar, yaitu di mana seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ide ini dicetuskan oleh Al-Afghani karena saat itu Islam mengalami perpecahan yang diakibatkan oleh khilafiyah. Meskipun ide ini nggak pernah terimplementasi, tapi gagasan ini sangat mempengaruhi umat Islam, mulai dari munculnya paham fundamentalisme dan membantu umat Islam untuk melawan kemujudan, sehingga umat Islam melakukan pemberontakan politik untuk mencapai kemerdekaan bagi Islam supaya mereka tidak lagi diatur oleh kolonialisme Barat. Saya Muhammad Hadlan, saya akan membacakan karya monumental. Karya monumental Afghani yang pertama adalah Arad al-Dahriyin yang aslinya berbahasa Persia, lalu diterjemahkan oleh Muhammad Abduh ke dalam bahasa Arab kitab Arad al-Dahriyin. Terbagi atas 5 bagian, yaitu sejarah kemunculan, bentuk, bahaya, metode, dan pandangan Islam terhadap paham Dahriyin. Pertama, sejarah munculnya paham Dahriyin menurut Al-Afghani. Materialisme muncul pada abad 4-3 sebelum Masehi. Tokohnya Demokritis dan Epikur. Para filsuf Yunani membincangkan tentang asal-usul alam raya dan terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu mereka yang berpandangan bahwa segala yang ada berasal dari materi serta terikat dengan jism, dan mereka yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap ada apabila, yaitu mereka yang berpandangan bahwa segala yang ada berasal dari materi serta terikat dengan jism, dan mereka yang menyatakan bahwa selalu dianggap ada apabila dapat diindra, sehingga disebut al-madiyun, naturalis dan materialis. Diskusi selanjutnya adalah asal-usul bintang-bintang, hewan, dan tumbuhan. Dengan pandangan bahwa semua itu tercipta secara kebetulan atau sudah ada sejak dulu kemudian terus berkembang tanpa batas atau berkembang dengan sistem cetakan. Kedua, materialisme sering berganti-ganti bentuk tetapi modelnya tetap sama, yaitu tampil seolah membela kaum tertindas. Perubahan bentuk tersebut merupakan strategi untuk mencapai tujuan, yaitu menghilangkan peran agama dari kehidupan. Materialis selalu bersikap mendua terhadap orang lemah, tampil sebagai pelindung semu. Saat yang sama mengajak kaum borjuis hidup hedonisme, materialis selalu berwacana jika tidak mendapatkan penentangan, mereka mendengungkan ajarannya secara terang-terangan. Namun bila ada yang menentangnya, mereka menggunakan cara di balik layar, memanfaatkan orang-orang bermental kurang untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap menghalangi tujuannya, dan tidak segan-segan melakukan pengkhianatan, penipuan, dan pembunuhan. Yang ketiga, yaitu bahaya materialisme sekaligus menjadi tujuannya adalah menghilangkan pengaruh agama pada kehidupan masyarakat. Kaum materialis selalu ingin agar manusia hidup bebas menuruti hawa nafsu layaknya hewan, mendengungkan upaya pembebasan dari belenggu agama, dan mendangkalkan akidah, khususnya iman kepada Allah dan hari akhir. Materialisme menolak konsep manusia mulia, asyraf al-khalaq, mengingkari adanya kehidupan akhirat, dan mendefinisikan sifat malu sebagai tanda kelemahan jiwa manusia.
Yang keempat, cara materialisme merusak sebuah bangsa. Bagian ini menceritakan bagaimana materialisme merusak negeri-negeri yang dulunya gagah perkasa, kemudian berubah menjadi negeri yang bangkrut seperti Yunani, Persia, dan Prancis. Dan yang kelima, paham materialisme menurut Islam. Pada bagian ini, Afghani menjelaskan tentang akidah Islam dan posisi paham materialisme. Pengaruh materialisme nampak pada rusakan moral bangsa, membutakan pikiran, menumbuhkan sikap individualistik, hingga kemudian menjadi penyebab syahwat. Menurut saya, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani itu masih relevan hingga saat ini. Karena di masa sekarang aja masih banyak umat Islam yang terpecah hanya karena perbedaan pendapat, atau bisa juga karena hal lainnya. Karena itu, pemikiran Al-Afghani ini dapat membuat umat Islam bisa menjadi lebih satu dan lebih solid. Perlu diingat, walaupun Al-Afghani menggagas kebebasan, kita sebagai umat Islam harus tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Menurut saya, dampak atau relevansi pemikiran tokoh di masa sekarang yaitu terletak pada gagasannya tentang persatuan umat Islam, perlawanan terhadap kolonialisme, serta pentingnya rasionalisme dalam beragama. Idenya mesti sesuai dengan kebutuhan umat Islam di masa kini untuk menghadapi tantangan global dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai agama. Pemikiran Al-Afghani melahirkan gerakan kebangkitan Islam modern dan menginspirasi tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Arido, juga memberi pengaruh besar pada organisasi Islam di berbagai negara. Dampak atau relevansi pemikiran Al-Afghani menurut saya masih relevan hingga kini karena menekankan persatuan umat Islam, perlawanan terhadap penjajah dan ketergantungan asing, serta pentingnya pemikiran kritis dan maju tanpa meninggalkan ajaran Islam. Ia juga menegaskan bahwa Islam sejalan dengan ilmu pengetahuan dan modernitas sehingga mendorong umat Islam untuk bangkit, mandiri, dan aktif menghadapi tantangan zaman. Berikut kesimpulan dari saya mengenai Jamaluddin Al-Afghani, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme. Al-Afghani secara konsisten mengobarkan semangat anti-imperialisme, baik melalui tulisan maupun pergerakan langsung di berbagai negara, termasuk Mesir, Turki, dan Iran. Pembaharuan pemikiran modernisasi, ia menekankan bahwa Islam tidak bertentangan dengan rasionalitas dan sains. Ia menyerukan ijtihad, pemurnian akidah dari mufarat, takhayul, serta perbaikan sistem pendidikan. Al-Afghani merupakan salah satu ulama Islam yang bergerak di bidang politik. Gagasannya yang sangat berpengaruh yaitu Pan-Islamisme, di mana Pan-Islamisme adalah doktrin kesatuan politik dunia Islam untuk melindungi negara Muslim dari kolonialisme asing. Jamaluddin Al-Afghani sebagai reformer Islam berusaha keras memperbaiki Islam dari dalam dengan menyerang habis-habisan paham tahayul, khurafat, dan bid'ah. Ia adalah seorang yang tekun dalam perjuangan untuk mengembalikan semangat umat Islam, untuk menghilangkan rasa mencari diri, pesimisme yang selama ini dialami umat Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.